Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini sedikit panduan bagi Ustadz dan Ustazah terkait pembuatan soal dan berkas-berkas apa aja yang perlu disediakan. Jadi mengenai berkas soal itu nanti yang pastinya itu ada lembaran soalnya, kemudian nanti di dalam ada juga melampirkan daftar hadir siswanya atau mengeprint daftar siswanya, dan juga mengeprint sampul depan map soalnya nanti, dan tentunya nanti semua berkas terkait soal dan ujian ini dimasukkan dalam map soal. Dan map soal ini yang telah ditempel sampul depannya seperti itu. Jadi nanti semua terkait berkas yang dibutuhkan terkait pembuatan soal ini silakan ambil di kantor Ikhwan nantinya. Kemudian terkait panduan dalam pembuatan layout soal ini sebagai panduan dan sharing saja, tidak bermaksud untuk menggurui. Yang pertama yaitu nanti setiap soal itu pastinya harus ada kop soal, kemudian ada beberapa tentuan terkait beberapa pengaturan, yaitu terkait jenis kertas yang digunakan ialah kertas ukuran F4. Kemudian nanti spasinya menggunakan ukuran spasi 1, dan juga untuk dipastikan tidak ada atau menghapus spasi sebelum atau sesudah paragraf, dan juga mengatur margin untuk dalam hal ini kebetulan Microsoft Word saya itu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu pilihannya nanti sempit, nanti yang bahasa Inggris bisa menyesuaikan aja nanti. Oke, baik, kita coba dulu untuk bagaimana sedikit pengaturannya. Ini untuk nanti akan Ustadz dan Ustazah silakan mendownload nanti ya format soal ini, nanti link Google Drive-nya akan di-share. Kurang lebih kop soal seperti ini, dan sumatif tengah semester 1 dan tahun ajaran untuk tahun 2025-2026. Nanti di sini ada beberapa identitas untuk mata pelajaran, silakan Ustadz dan Ustazah diganti sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian hari dan tanggal silakan Ustadz dan Ustazah tuliskan atau masukkan jadwal mapel yang diujikan seperti itu. Kemudian nama ini seperti ini tetap, jadi dipastikan kembali untuk data mata pelajaran dan hari dan tanggalnya itu diisi sesuai jadwal yang telah ditentukan dari mata pelajaran yang diujikan. Kemudian untuk kelas dan semesternya dimohonkan juga untuk dituliskan, jadi diharapkan tidak ada yang terlewatkan. Kemudian waktu juga di sini waktunya menggunakan satuan menit ya, misalnya 1 jam pelajaran berarti itu kurang lebih, atau 2 jam pelajaran silakan diisikan 1 jam pelajaran itu kurang lebih 40 menit. Kalau 2 jam pelajaran berarti kita tuliskan contohnya di sini 90 menit seperti itu. Dan di sini untuk kelas menggunakan angka Romawi, misalnya kita kelas 2 seperti ini. Kemudian untuk semesternya semester 1 seperti ini. Oke, jadi ini nanti mohon untuk disesuaikan. Untuknya di atas skopnya ini tidak ada perubahan. Kemudian untuk tunjuk soal ini bersifat contoh, bisa diedit ataupun ditambahkan, di lebih fleksibel untuk tunjuk soalnya. Untuk menggunakannya ini saja silakan, tidak perlu diedit pun tidak mengapa. Baik, itu untuk terkait
soal dan petunjuknya dan beberapa itemnya. Kemudian tadi terkait dengan ukuran kertas yang digunakan itu ukuran M4. Terus bagaimana cara pengaturannya? Karena secara umumnya untuk pilihan kertas A4 di dalam Microsoft Word itu tidak ada seperti itu, maka kita perlu mengatur ulang, menyesuaikan. Bagi di Microsoft Ustadz dan Ustazah yang sudah ada pilihan seperti ini, ukuran 8,5 kali 13 in atau dan ukuran 1 cm-nya 21,59 cm dikali 33 cm, kalau lebih seperti itu. Itu bagi yang Ustadz dan Ustazah yang sudah ada pilihan ini, berarti itu pernah disetting maksudnya seperti itu. Kemudian bagaimana kalau sama sekali tidak ada? Jadi kita cukup mudah, kita cukup di sini pilih saja pertama awalnya A4 seperti itu. A4 saya break dulu, ini untuk sekedar contoh ya, untuk bagi Ustadz Ustazah nanti yang belum ada settingan ini. Oke, kalau ini kita klik di sini, maka ukurannya kan A4. Untuk merubahnya menjadi ukuran E4, kita cukup klik ukuran atau size sebenarnya kalau bahasa Inggris. Di sini ukuran kertas lainnya. Kemudian di sini kita tentukan lebarnya dengan menambahkan titik 59. Kemudian di sini kita ganti 33 cm seperti ini. Ini ukuran standar dari kertas M4. Kalau seperti itu, kita coba klik OK. Maka ini ukurannya sudah menyesuaikan dengan ukuran kertas M4 seperti itu. Itu terkait cara pengaturan untuk kertasnya. Kemudian untuk marginnya silakan dipilih saja untuk margin. Terus nanti ada beberapa pilihan. Di sini kebetulan saya menggunakan bahasa Indonesia sempit seperti ini, atau mudahnya tinggal pilih aja urutan ketiga dari atas seperti itu, atau bisa juga mencocokkan dengan ukuran margin yang tertera di layar seperti ini. Oke, kita pilih maka seperti itu terkait margin. Kemudian untuk fontnya ini udah di format seperti ini, kurang lebih ukuran 12. Nanti pun untuk soalnya juga ukuran 12. Kemudian ini untuk spasinya dipastikan kembali untuk ukuran 1. Kemudian nanti jika nanti ada spasi sebelum dan sesudah paragrafnya ini untuk dihapus ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi list di sini, spasi, dan ini udah. Kita coba contohkan bentuk soalnya. Ini kami ambil dari contoh untuk Ustadz Faisal ya, izin. Kita ambil contoh beberapa, misalnya ada 3 soal untuk contoh pengaturan. Kayak misalnya seperti ini, dan sini kan untuk spasinya masih belum sesuai dengan kita butuhkan. Kenapa kita atur seperti ini? Untuk mengurangi jumlah kertas yang kita gunakan seperti itu, lebih tepatnya. Ini kita blok seluruhnya, kita di sini pilih yang ukuran 1. Kemudian di sini kita klik di sini lagi, lihat di sini. Nah, kalau di contoh saat ini ada hapus spasi sesudah paragrafnya, maka kita hapus. Kalau lebih tulisan seperti ini, jadi ini ukuran sudah cukup baik untuk dibaca anak-anak seperti itu ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seperti itu. Kemudian kita lihat listnya selanjutnya, soal
untuk diatur menjadi 2 kolom seperti ini. Kita contohkan bagaimana, misalkan Ustadz dan Ustazah sudah membuat soal di file Microsoft Word-nya lain ya, sebelum misalnya sudah ada datanya mau dipindahkan ke format ini. Maka contohnya kita ambil dari sini, coba kita hapus, kita copy di sini seluruh soal yang ada di sini. Oke, kita coba kita contohkan di sini ya, untuk pilihan gandanya aja kita coba copy. Ini kita hilangkan dulu, kita gantikan untuk yang barusan kita copy tadi. Kita lihat di sini beberapa tampilannya ada penyesuaiannya. Contohnya di sini. Di sini kita usahakan tidak ada spasi yang terlalu memakan ruangnya, seperti itu. Oke, kita contohkan dulu, kita rapikan dulu seperti ini. Kita lihat di sini. Oke. Kemudian di sini coba kita atur dia menjadi 2 kolom terlebih dahulu, baru nanti kita atur spasinya seperti itu ya. Sebenarnya bebas atau mengatur spasi dulu bisa, tapi kita coba contohkan dulu untuk caranya kita blok keseluruhan dari soalnya mau kita jadikan 2 kolom tersebut. Ini telah kita blok. Sekarang kita masuk ke bagian tata letak atau bahasa Inggris ini layoutnya. Kemudian di sini kita masuk ke kolom seperti ini. Nah, di sini kita cukup pilih yang kedua aja seperti ini. Oke, di sini sudah 2 kolom, tinggal kita merapikan kembali nanti. Nah, kebetulan sedang ini kan masih dalam kondisi di blok, maka kita langsung saja nanti atur. Misalnya kita pastikan lagi untuk jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya, kemudian kita spasinya kita ubah jadi 1. Terus kalau ada hapus spasi ini kita juga hapus seperti itu. Oke, ini sudah ya, tinggal kita merapikan kembali. Nah, di sini masih ada lebih spasi, maka kita tinggal rapikan kembali seperti ini. Kita lihat lagi di sini kan ada huruf Arabnya, jadi kita coba pastikan tidak ada tulisan yang tertutup seperti itu. Nah, jadi kita tinggal penyesuaian aja. Untuk tulisan Arab seperti ini kita sesuaikan, oke, agar tidak terlalu besar sehingga menutupi tulisan yang lainnya. Oke, baik, sini kita sudah. Oke, baik. Kemudian di sini sudah bisa ya seperti ini. Terus bagaimana kalau kita tadi di sini kan ada soal isian singkat ya seperti ini ya. Nah, karena kita lihat di sini masih ada ruangnya, jadi maka kita tinggal copy paste aja seperti ini. Kita tinggal copy, terus kita lihat di sini, dan ini kita lihat kasusnya, masuk ke kasus yang contoh kasus seperti ini. Jadi kita ingin merubah jadi 2 kolom ke 1 kolom untuk bagian soal tertentu. Soal tertentu di sini maksudnya soal isian ini. Nah, tapi kita lihat di sini dia mengikuti struktur dari 2 kolom tadi. Nah, ini kita mau tetap seperti awal tadi.
maka kita tinggal cukup blok seperti ini. Coba kita blok sampai dari 13 sampai 20. Kita kembali ke sini, kita blok jadi 2, kita blok jadi 2. Oke, kita blok 1, kita satukan dulu, terus kita blok jadi 2 lagi. Kita lihat, oke, kita coba ya. 1 sampai 3 sampai ke S-nya kita jadikan 2. Nah, seperti ini. Ini seharusnya bagaimana caranya agar 13 dan sampai 20 ini sebelahan seperti ini ya. Jadinya kita coba kembalikan ke awal seperti ini. Oke, di sini kita tulis sembarangan dulu, kita blok, kita kembalikan ke 1, kita taruh pesan sini. Oke, seperti ini. Ya, baik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini terkait logika saja. Silakan dicoba-coba dan dikreasikan. Oke, ini sudah jadi satu untuk soal PAI. Kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan dari format soal ini ya. Jadi kita dipastikan 2 kolom seperti ini, ukurannya, marginnya, tujuannya nanti agar tidak terlalu banyak kertas yang digunakan, karena jumlah siswa lumayan banyak. Oke, baik, kita lanjut ke panduan selanjutnya. Yang terakhir yaitu terkait cara print ya, print soal. Print soal ini diusahakan tuh mengeprintnya itu bolak-balik. Jadi satu lembar itu berarti ada 2 halaman ya, seperti itu. Nah, misalnya kita contoh kasus sekarang kan soal PAI itu hanya ada 2 lembar ya. Nah, kalau kita print biasa aja kan nanti terdapat 2 lembar seperti itu. Dan itu kita pastinya Ustadz dan Ustazah itu perlu melakukan staples ya. Perlu melakukan staples. Maka untuk mempermudah, kita print soal ini bolak-balik agar nanti hanya cukup menjadi 1 lembar saja, karena kan ini kebetulan soalnya ada 2 lembar ya, seperti itu. Nah, seperti itu dengan cara kita klik print, kita klik print atau cetak di sini ke bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita tentukan printernya sedang aktif. Ini kebetulan lagi nggak terhubung ke printer, jadi kita masuk ke langsung saja di sini. Contoh ini posisi ini ya, printernya aktif ya. Kita klik properties printer seperti ini. Oke, di sini ada beberapa macam pengaturan. Di sini kita ukurannya pilih yang sudah telah kita atur tadi, itu seperti ini. Oke, ini kalau setelah menggunakan ini pasti insya Allah nanti sudah ada pilihannya ini. Kalau tidak ada berarti nanti perlu kita ulang lagi ya, atau sebenarnya seperti ini juga bisa, nanti akan mengikuti kertas settingannya, tapi lebih amannya kalau ada pilihan ukuran A4-nya maka lebih baik dipilih. Baik, kemudian untuk terkait color, jika di dalam
soal ustadz dan ustazah itu nanti tidak ada gambar, ataupun ada gambar namun gambarnya itu tidak berkaitan dengan warna soalnya. Misalnya ada gambar terus di soal itu tidak ada menanyakan terkait warna apapun atau di soal itu. Nah, maka itu kan lebih baik kita pilih yang dia cetaknya mode hitam aja ya, hitam putih seperti ini. Kenapa? Karena nanti biar proses cetaknya lumayan cepat seperti itu, lumayan cepat. Jadi karena printer terbatas, jadi itu untuk mempersingkat waktu juga. Kemudian di sini nanti tentukan aja berapa nominal. Misalnya ini soal PAI untuk kelas 3 berapa jumlah siswanya. Misalnya jumlah siswanya kelas 3 kurang lebih ada 26, maka kita cetaknya 27 seperti itu. Kenapa dibikin satu? Untuk nanti pegangan pengawasnya seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian nanti kita akan diperintahkan untuk mengeprint hasilnya soal ini bolak-balik seperti itu. Maka di sini ada pilihan nih. Untuk ini kita tinggal klik dan di sini posisi off-nya kita tinggal pilih salah satu di sini. Kalau kita pilih yang atas ini, yang long ini, maka nanti hasil keluarannya itu nanti kita perlu putar ke sesuai dengan petunjuk sini. Nah, ini kan misalnya ini keluar kertas seperti ini ya. Nanti kita putar sesuai petunjuk ini. Kita putar dulu kertasnya dari samping dari kanan ke kiri, baru kita masukkan lagi ke printernya. Nah, itu kalau yang ke bawah ini, pilih bawah ini, ke dia dari bawah mutarnya. Nah, dari bawah ini kita putar dari bawah ke arah atas. Nah, terus nanti baru kita masukkan ke printer kembali. Baru kita klik continue printingnya. Seperti itu. Jadi hanya menentukan metode cara mengatur posisi kertasnya aja, putarannya. Seperti itu. Kalau misalkan soalnya cukup satu lembar aja, maka atau satu halaman aja, maka ini dimatikan saja. Biar nanti langsung print seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada quality untuk tingkat ketebalan tintanya. Bagi ustadz dan ustazah yang soalnya itu menggunakan gambar dan banyak berwarna, kalau gambarnya itu hanya sebagai petunjuk, maksudnya di sini warnanya itu tidak menjadi bagian dari soal. Misalnya di soal itu disebutkan bagian warna ini apa maksudnya seperti itu ya. Maka pilihnya standar aja. Biar tintanya itu standar. Tapi efeknya nanti proses printingnya atau proses cetaknya itu agak sedikit lambat karena ketebalan tintanya itu. Kemudian kalau gambarnya itu tidak terlalu mementingkan warna, yang penting ada gambar dan bentuknya tuh jelas, maka nanti pilih aja ini yang kedua nih, draft vivid ini ya. Ini jadi tingkat ketebalan tintanya itu sedikit agak pudar seperti itu, tidak terlalu, jadi proses print lumayan cepat, mirip seperti cetak ketika kita hitam putih seperti itu. Oke, baik, itu mungkin semoga dengan panduan ini bisa Ustadz dan Ustazah pahami. Mungkin kalau terasa cepat penjelasannya mungkin bisa diputar ulang videonya, atau jika masih kebingungan silakan langsung tanyakan kepada kami. Kalau itu mungkin kita review kembali apa yang perlu disediakan bagi Ustadz dan Ustazah yang dalam pengertian soal ini. Yaitu tadi berkas, lembaran soalnya, ada daftar hadir siswanya, kemudian ada soal tadi dimasukkan dalam mapnya, kemudian map itu nanti diberikan sampulnya dan ditempel menggunakan lem kertas seperti itu. Kemudian panduan layout soalnya, kemudian soalnya pastikan ada kopnya, kertasnya A4, spasinya 1, dan untuk menghapus spasi sebelum dan sesudah paragrafnya.
Kemudian nanti marginnya pilihnya sempit atau urutan ketiga dari atas tadi ya. Kemudian nanti bentuk soalnya atau dibagi dalam model 2 kolom, dan kita mengeprint soalnya diusahakan printnya bolak-balik. Nanti ketika kalau ada kendala silakan ditanyakan kepada kami ataupun kepada temannya sebaya yang bisa membantu. Oke, baik, seperti itu. Rasanya sudah cukup. Mungkin kalau ada yang terlewatkan nanti silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.